Kalau ngomongin soal Jepang, yang langsung terlintas pikiran banyak orang tuh pasti kalau nggak anime, manga, teknologi canggih, tanpa menyadari bahwa sebenarnya Jepang tuh adalah negeri 101 siluman. Jadi di sana tuh ada banyak banget jenis-jenis makhluk halus, atau kalau yang di sana tuh disebutnya yokai, mulai dari siluman tanaman, siluman binatang, sampai siluman wanita cantik. Cantik tapi mematikan. Kombinasi yang menarik. Tapi yang nggak cantik, nggak mematikan pun ada. Nggak percaya? Langsung aja gue bilang pertama dan berikut jenis hantu Jepang. Gue nostalgia dikit dulu aja kali ya. Jadi waktu gue masih kecil, itu lebih tepatnya SD lah. Gue inget banget ada satu anime kartun Jepang itu yang judulnya Nube, si guru bertangan iblis. Jadi si Nube ini adalah guru SD yang melindungi murid-muridnya dari gangguan berbagai makhluk halus, itu jin, demit, segala macem lah. Dan di antara semua hantu yang ada di serial itu, gue inget banget ada satu yang paling menghantui masa kecil gue, yang paling menakut-nakuti, yang paling terngiang-ngiang sampai sekarang bahkan. Itu namanya adalah Roku Rokubi. Jadi Roku Rokubi ini menurut legenda pada mulanya adalah manusia biasa yang kemudian menanggung hasil karma setelah melanggar berbagai norma yang ada. Jadi wujudnya tuh wanita cantik malah jatuhnya. Tapi itu di siang hari, di malam hari dia bisa berubah. Lehernya jadi panjang. Terus kalau lu ada yang mikir, lah iyalah wajar serem gitu kan, lehernya panjang gitu kayak ular. Enggak, beda. Gua dari dulu nggak ada takut-takutnya gue sama ular. Gua nggak ada fobia ular. Kenapa? Ular itu kan panjang, tapi sebadan-badan gitu panjang. Jadi rata, proporsional, enak dilihatnya. Sedangkan Roku Rokubi itu yang panjang tuh kepalanya doang, lehernya. Jadi kalau lu ada yang nanya, oh terus binatang apa dong kalau kayak gitu yang paling menyeramkan? Buat gue pribadi dibandingkan ular, justru lebih serem jerapah atau dinosaurus yang berleher panjang, Brontosaurus, Brachiosaurus. Kenapa? Bayangin aja nih ya. Mereka tuh kan badannya di situ, diem. Tapi si kepalanya tuh, si lehernya ngaplek-ngaplek, melambai-lambai di udara. Entah kenapa, gue ngebayangin aja, gue merasa terintimidasi. Itu sama halnya dengan gue ketika membayangkan Roku Rokubi. Jadi si Roku Rokubi ini pada malam hari, lehernya bisa manjangin. Buat apa? Iseng. Enggak. Buat mencari makan. Makannya apa? Ayam geprek. Salah. Makannya adalah daging manusia. Minumnya apa? Darah manusia. Dan di antara semua jenis manusia, Roku Rokubi paling suka sama pria dewasa. Roku Rokubi punya selera. Nah, gua termasuk berarti seleranya. Selanjutnya ada Nukekubi. Jadi Nukekubi ini adalah sepupu dari Roku Rokubi. Lah kok bisa? Jadi masih mirip-mirip gitu. Pada siang hari Nukekubi itu wujudnya wanita biasa, cantik. Tapi kalau pada malam hari, kalau yang sebelumnya tuh lehernya manjangin, Nukekubi itu kepalanya copot dan terbang melayang-layang. Untuk ngapain? Sama, mencari mangsa. Mangsanya apa? Manusia. Setelah menemukan si calon mangsanya, si kepalanya tuh bakal menjerit, teriak sekencang-kencangnya, sampai yang si orangnya tuh kaget duluan. Udah itu baru dia makan. Serem ya? Mempermainkan calon korbannya terlebih dahulu. Sementara si kepalanya ini terbang, itu si badannya tuh tergeletak begitu aja, kayak benda mati. Dan itu merupakan kelemahan dari Nukekubi. Jadi katanya, kalau sampai matahari terbit, si kepalanya itu nggak balik nyambung ke badannya, Nukekubi akan mati itu sepenuhnya. Jadi cara yang paling efektif untuk melawan Nukekubi bukan dengan bertarung melawan kepalanya, melainkan dengan nyembunyiin tuh si tubuhnya. Jadi pas dia habis berburu balik, kayak, wah tubuh gua mana gitu. Tapi kalau misal nih, dia berhasil nyatu sama tubuhnya, apa yang akan terjadi? Dia bakal hidup biasa pada siang hari. Jadi Nukekubi itu bisa hidup berbaur dengan masyarakat. Dan umumnya Nukekubi itu tinggal bersama para Nukekubi lain. Jadi pura-pura jadi keluarga gitu, tapi isinya perempuan semua. Jadi ada adik perempuan, kakak perempuan, ibu, tante, nenek, semacam itulah intinya. Terus ada nggak ya cara ngebedain Nukekubi yang tadi sedang berbaur di masyarakat dengan wanita biasa gitu? Ada ternyata. Jadi semua Nukekubi di siang hari itu walaupun wujudnya kayak wanita, tapi ada satu pembeda. Jadi di lehernya itu ada tanda berupa garis melingkar berwarna merah yang merupakan sambungan itu ketika kalau kepalanya copot. Alhasil para Nukekubi itu kerap menyembunyikan leher mereka dengan mengenakan shawl atau turtleneck macam kayak gini. Atau kalau yang e-girl anak Twitter open-minded itu biasanya mereka pakainya choker. Hantu yang satu ini gue yakin udah nggak begitu asing di telinga orang-orang, termasuk di Indonesia. Namanya adalah
Kuchisake Onna. Jadi Kuchisake Onna ini adalah sosok wanita yang kerap berjalan sendirian di malam hari mengenakan masker. Kalau lu ada mikir, lah wajar kan dia pakai masker? Nggak, beda. Jadi Kuchisake Onna tuh gayanya udah begini dari sebelum zaman-zaman pandemi. Kerjaannya ngapain? Jadi kalau dia papasan sama seseorang, terutama tuh anak kecil atau pemuda, dia bakal memberikan pertanyaan. Sederhana sebenarnya. Pertanyaannya adalah, apakah aku cantik? Kalau orang yang ditanya jawab, enggak, Kuchisake Onna akan mengeluarkan gunting, terus orang itu akan ditusuk-tusuk sampai mati seketika. Kalau kalian nggak brutal gitu ya pas ditanya, apakah aku cantik? Kalau kalian jawab, ya teh, cantik, mantap. Kalau kalian jawab kayak gitu, kalian belum selamat. Kuchisake Onna akan melepas itu masker yang barusan tadi dia pakai untuk menunjukkan bahwa ternyata tuh mulutnya tuh sobek dari bibir sampai ke telinga. Habis kayak gitu dia bakal lanjut bertanya, kalau kayak gini apakah masih cantik? Kalau kalian jawab enggak atau ketakutan gitu ya, Kuchisake Onna akan mengeluarkan gunting, tapi kali ini kalian akan dibelah dua. Alasannya kenapa? Karena kalian dianggap pelin-pelan gitu. Tadi katanya cantik, sekarang enggak gitu. Terus kalau misal ketika habis buka masker kalian ditanya, apakah aku masih cantik? Kalau kali ini kalian jawab, ya masih cantik, makin mantap. Kalau kalian jawab kayak gitu, kalian belum selamat. Kuchisake Onna akan mengeluarkan gunting, tapi kali ini kalian nggak akan dibunuh, kalian nggak akan dicolok-colok, kalian nggak akan dibelah dua, tapi kalian akan mulut kalian akan disobek dari bibir sampai telinga hingga menyerupai Kuchisake Onna. Alasannya kenapa? Ya kan katanya ini kayak gini cantik tuh, rasain tuh jadi cantik kan kayak gue. Jawab iya salah, jawab enggak salah. Ini kok serba salah gitu. Sebenarnya ada nggak sih cara biar selamat gitu ketika ketemu Kuchisake Onna? Ada ternyata. Untuk selamat dari Kuchisake Onna, kalian harus balik bertanya. Jadi ketika pertama kali Kuchisake Onna datang, terus nanya, apakah aku cantik? Kalian harus bales, apakah saya juga cantik? Apakah saya patut dicintai? Kulit kerang ajaib, apakah aku akan menikah? Kalau kalian habis jawab kayak gitu, Kuchisake Onna yang bakalan ketakutan gitu, atau justru kasihan jatuhnya kayak, ini orang kok gini-gini amat gitu, kenapa gitu. Habis kayak gitu, Kuchisake Onna akan kebingungan. Dan selagi dia kebingungan, kalian bisa kabur. Kabur begitu aja tanpa penjelasan, ghosting. Ini sebenarnya apaan sih? Dari mana gitu asal-usulnya? Jadi buat kalian yang penasaran, Kuchisake Onna tuh tadinya adalah seorang wanita muda yang hidup di zaman Heian. Ia adalah istri dari seorang samurai. Semasa hidupnya, dia tuh dikaruniai dengan wajah yang sangat cantik. Tapi sayangnya sifatnya tuh sombong. Selain dari itu, meskipun sudah bersuami, dia tuh gemar berselingkuh, memadu kasih dengan pria lain. Hingga pada satu malam, dia kegap sama suaminya, ketahuan sedang bercumbu dia dengan pria lain. Alhasil suaminya yang sedang tersulut api emosi itu, cemburu, dia mengambil 12 pedang. Dia kesatria berpedang ganda ternyata, macam Kirito. Lalu dia sobek itu mulut istrinya dalam satu tebasan dari bibir sampai ke telinga. Habis itu dia ngomong, kalau udah kayak gitu masih ada yang nganggap lu cantik. Habis kayak gitu Kuchisake Onna nggak mati, dia masih hidup bertahan, tapi dengan menanggung malu gitu, mukanya hancur. Belakangan akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Nggak kuat dia kayak gitu, alhasil, tapi udah mati pun akhirnya dia jadi arwah penasaran, gentayangan. Kuchisake Onna pun sebagai hantu, dia terobsesi sama kecantikannya, jadi insecure dia. Kitsune dalam bahasa Jepang tuh artinya rubah. Jadi pada zaman Jepang kuno, rubah tuh dianggap sebagai hewan ajaib. Kitsune bisa berubah wujud menjadi manusia, tapi kemampuan ini baru bisa didapatkan ketika Kitsune mencapai usia 100 tahun. Kitsune harus meletakkan jenis tanaman alang-alang, daun, atau tengkorak gitu sebagai syarat perubahan wujud kalau mau jadi manusia. Sebenarnya Kitsune bisa berubah menjadi siapa aja, tapi seseringnya Kitsune akan berubah menjadi sosok wanita cantik. Terus kalau ada yang penasaran, Kitsune ada juga nggak ya yang cowok? Ada, tapi jarang. Entah kenapa kebanyakan yang onesan gitu. Pada abad pertengahan, orang Jepang percaya kalau ada wanita yang sedang berkeliaran sendirian pada malam hari gitu, kemungkinan besar dia adalah seekor Kitsune. Selain ke manusia, Kitsune itu ada yang baik dan ada yang jahat. Kitsune yang baik masuk kelompok yang namanya Zenko. Kalau yang jahat tuh masuk yang kelompok yang disebut Yakko. Kitsune Zenko gemar membantu manusia dan bahkan bisa menikahi manusia. Anak-anak yang dilahirkan nantinya akan memiliki kemampuan fisik dan bakat supranatural melebihi orang biasa. Di sisi lain ada Kitsune dari golongan Yakko atau yang disebut juga Nogitsune, itu kesebutan Kitsune jahat.
yang kerjaannya itu menjahili manusia. Ada yang cuma mengganggu orang yang memang pantas diganggu, macam samurai yang sombong, pedagang yang licik, atau penguasa daerah yang sewenang-wenang gitu. Tapi ada juga yang gangguin orang-orang nggak bersalah, mulai dari petani sampai biksu digodain gitu. Kelakuannya ini emang. Oh ya, jadi setiap 100 tahun kitsune akan tumbuh ekor baru, maksimal tuh sampai 9. Tapi ekor yang 9 baru akan didapatkan ketika usianya mencapai 1000 tahun. Jumlah ekor yang bertambah menunjukkan kitsune tersebut semakin sakti. Ketika sudah lengkap ada 9 ekor, kitsune akan berubah warna bulunya menjadi putih atau keemasan. Ini adalah wujud akhir kitsune yang bergelar Kyubi no Kitsune, rubah berekor 9, iya macam Naruto. Dan Tenko, yaitu rubah kayangan. Kitsune di wujud akhir ini akan memiliki kemampuan untuk mengetahui segala peristiwa yang terjadi di dunia, serta mampu memanipulasi ruang dan waktu. Kemampuan supranatural lain yang dimiliki kitsune antara lain menyemburkan api atau petir dari mulut dan ekornya, merasuki jiwa manusia, masuk ke dalam mimpi, terbang, tembus pandang, menciptakan segala jenis ilusi lah pokoknya. Kitsune bahkan memiliki kekuatan yang lebih hebat lagi, yaitu menyedot energi dan roh manusia melalui kontak seksual. OP banget lah pokoknya yang namanya kitsune ini. Kalau kelemahannya apa? Cuma ada 3 lah kurang lebih. Soalnya mungkin ada lagi tapi gue nggak tahu gitu. Yang pertama, kitsune takut anjing. Yang kedua, kitsune punya semacam batu permata yang disebut Hoshinotama. Itu artinya bola bintang. Ini adalah pusaka yang kalau diambil bisa bikin mereka kehilangan kesaktiannya, bahkan bisa sampai mati gitu. Biasanya benda ini, si Hoshinotama itu disembunyikan di mulut atau ekor mereka. Yang ketiga, kelemahannya adalah kitsune dapat dikalahkan dengan menebas ekornya. Ada yang bilang sebenarnya cukup menebas 1 ekornya, yaitu ekor utamanya. Tapi kita tuh nggak akan bisa ngebedain mana yang ekor utama, mana yang ekor yang tumbuh selanjutnya gitu. Jadi cara yang paling gampang sebenarnya kalau bisa ya tebas aja gitu semua ekornya, jadi dijamin mati gitu. Terus ada nggak ya cara bedain kitsune yang berubah menjadi manusia dan wanita biasa? Lagi-lagi ada ternyata pembedanya. Sesakti-saktinya kitsune, meskipun sedang berwujud manusia, bayangan dan pantulan di cermin akan menunjukkan wujud asli mereka, yaitu rubah. Kalau orang ada yang suka disebut, dasar lu bermuka 2. Hantu berikut ini mukanya cuma 1, tapi mulutnya ada 2. Lah gimana tuh? Apakah sebelah-sebelahan? Apakah atas bawah? Enggak. Jadi, dari depan tuh wujudnya tuh dia wanita biasa, cantik malah. Seperti yang lain-lain. Tapi kalau disibak itu rambut belakangnya, akan terlihat sosok mulut kedua. Mulut belakangnya itu giginya tajam-tajam, taring semua. Makannya apa? Beda dari kebanyakan hantu, kalau yang lain kan, wah makan manusia gitu. Enggak, Futakushi Onna tuh makanannya normal, kayak manusia biasa. Jadi asli nasi padang, ayam geprek, asli lah kayak gitu. Tapi si mulut belakangnya ini nggak bisa kenyang. Harus ngunyah terus, doyan ngunyah ternyata dia. Kalau nggak dikasih makan, si mulut belakang itu dia bakal ngomel, teriak, sampai bakal ngancem-ngancem. Terus si mulut belakang ini punya kemampuan untuk menggerakkan si rambutnya. Seperti tentakel gurita, jadi bisa nyekek orang, bisa megang segala macam benda lah, pisau segala macam. Bahaya sebenarnya. Asal-usulnya dari mana? Futakushi Onna adalah katanya berasal dari kisah seorang ibu tiri yang membiarkan anak tirinya mati kelaparan, sedangkan si anak semata wayangnya itu, anak kandungnya, makan makanan enak gitu. Arwah gentayangan si anak tiri kemudian berusaha membalas dendam gitu, nempel seperti parasit ke belakang kepala ibu tiri atau si saudari tirinya. Jadi pada dasarnya ini adalah cerita Cinderella versi siluman. Makhluk supranatural yang satu ini cantik, seksi, bohai, onesan. Namanya adalah Jorugumo. Jadi Jorugumo itu wujud aslinya adalah siluman laba-laba yang gemar menggoda para pria untuk masuk ke hutan, ke sarangnya. Buat apa? Wah, buat dimakan. Lu kalau diajak ke hutan sama hantu siluman ya, ujungnya ya pasti paling dimakan gitu. Lu jangan ngarep macem-macem gitu, jangan ngarep yang aneh-aneh gitu. Selain dapat mengeluarkan jaring selayaknya laba-laba biasa, Jorugumo juga mampu mengendalikan kroco-kroco alias anak buah berupa laba-laba kecil yang dapat menyemburkan api. Melibet gua ngomongnya. Udah sih. Gitu doang. Yuki artinya salju, Onna artinya wanita. Yuki Onna berarti wanita salju. Lah iya emang bener. Jadi Yuki Onna adalah sosok wanita cantik, bertubuh tinggi semampai dengan rambut hitam legam dan bibir biru pucat yang muncul saat malam bersalju, terutama badai.
Yuki Onna kerap terlihat mengenakan kimono putih atau telanjang, biar apa? Jadi pakaian yang serba putih dan kulit yang pucat membuatnya dapat berkamuflase dengan kondisi alam bersalju. Selain dari itu, Yuki Onna tuh bergerak dengan cara melayang sehingga tidak meninggalkan jejak kaki. Intinya dia sulit dilacak, sulit ditemukan, dan bisa muncul tiba-tiba lah kedatangannya. Apakah Yuki Onna berbahaya? Sangat berbahaya buat manusia. Jadi Yuki Onna dapat menguras darah korbannya atau daya kehidupannya selayaknya vampir gitu. Selain itu, Yuki Onna memiliki kemampuan untuk membukukan orang dengan semburan napasnya. Hal yang paling menarik dari makhluk ini adalah Yuki Onna dikenal suka pilih-pilih korbannya. Jadi kalau lu ganteng dan masih muda apalagi, lu akan dibiarkan hidup gitu. Lu bakal dibebasin, bakal diselamatin dari badai salju. Sebaliknya, kalau lu nggak memenuhi kriteria dari Yuki Onna, lu akan dibuat tersesat dalam badai salju, lu akan dibikin muter-muter, atau bahkan kalau saking gak sukanya itu Yuki Onna dia bakal langsung tiup sampai korbannya mati kedinginan. Kok di awal tadi gue bilang ada juga kok hantu yang gak cantik, gak mematikan. Ada, itu namanya Nupepo. Jadi Nupepo adalah makhluk gaib tanpa jenis kelamin yang memiliki tubuh lembek dan berbau busuk. Jadi wujudnya tuh gumpalan daging putih berlemak yang berkerut-kerut hingga menyerupai wajah. Asal-usulnya dari mana Nupepo tuh gak diketahui. Pokoknya misterius banget. Ini adalah salah satu hantu paling aneh menurut gua di dunia nih. Nupepo merupakan makhluk yang sangat gabut. Nggak ngapa-ngapain dia. Asli nggak ngapa-ngapain. Jadi dia nggak bereproduksi, nggak makan, nggak minum, nggak menyerang manusia. Punya pasif dan sama sekali tidak berbahaya. Terus kalau hantu lain tuh kan dikit-dikit makan manusia, dikit-dikit makan manusia. Nupepo tuh kebalikannya. Dikit-dikit dia dimakan manusia. Lah, kok bisa gitu ya? Jadi alasannya, katanya orang yang memakan daging Nupepo konon dipercaya akan menjadi awet muda. Alhasil sering diburu. Kalau kalian juga ada yang tertarik dengan khasiat daging Nupepo, kalian bisa menemukan makhluk ini di jalanan sepi, kuil yang terbengkalai, atau kuburan pada saat malam hari menjelang akhir tahun. Yang satu ini nggak kalah bening dari hantu-hantu sebelumnya, saking beningnya sampai nggak kelihatan. Namanya Gashiadokuro. Hantu ini bentuknya tuh tengkorak raksasa yang ukurannya 15 kali lipat dari manusia biasa. Tercipta dari kumpulan tulang belulang orang-orang yang mati kelaparan atau mati di medan perang tanpa dikuburkan secara layak. Makhluk ini punya satu kemampuan, yaitu tembus pandang. Ini raksasa tembus pandang. Lu lagi diam bisa tau-tau keinjek gitu. Gashiadokuro suka kelayapan tengah malam. Jadi kalau ada orang yang lagi jalan sendirian, dia bakal ambil, terus dia bakal gigit kepalanya, lalu dia minum tuh si darahnya. Tapi ya, meskipun Gashiadokuro nggak kelihatan, gara-gara saking gedenya tuh, dia kalau setiap jalan sebenarnya langkah kakinya tuh kedengeran. Duar. Ini kombinasi kekuatan yang tidak efektif gitu ya, tapi tetap aja, gara-gara nggak kelihatan, tetap aja jadi kayak susah dihindari gitu. Kelemahannya apa? Nggak ada. Makhluk ini nggak bisa dihancurkan sama sekali, tapi energinya terbatas. Karena tercipta dari jiwa-jiwa yang kelaparan, setelah dirasa kenyang gitu makan manusia barusan, Gashiadokuro akan hilang sendiri. Jadi makhluk ini ya cara ngadepinnya cuma bisa dihindari gitu, didiemin aja gitu. Nanti juga lama-lama bosan sendiri. Semoga. Menurut legenda sekitar 1000 tahun lalu, zaman samurai, ada seorang tuan putri bernama Takayasha Hime. Itu dia punya ilmu sihir, bisa nge-summon, itu memanggil yang namanya Gashiadokuro ini buat ngapain? Buat menghancurkan kota Kyoto demi membalas kematian ayahnya. Nah, ini agak mirip sama kisah Uchiha Madara yang memanggil Kyuubi untuk menghancurkan desa Konoha. Wujud Gashiadokuro sendiri yang tengkorak raksasa nih, kalau gue pikir-pikir ya, ini mengingatkan gue dengan jurus Susanoo milik klan Uchiha. Itu kan anime itu sebenarnya banyak unsur budayanya guys, edukatif, mendidik. Makanya pesan dari gue, buat kalian semua, jangan malu untuk nonton anime. Terakhir nih, Teke. Jadi hantu yang satu ini cukup populer di Jepang, terutama di daerah dekat rel kereta api. Kenapa rel kereta api? Jadi konon katanya Teke adalah wanita yang terjatuh di rel kereta api, kemudian tubuhnya kesamber kereta sampai putus kebelah dua. Setelah itu, dia gentayangan. Pada malam hari, Teke menyeret-nyeret si setengah badannya sambil membawa sabit untuk membelah orang supaya menyerupai dia gitu. Meskipun nggak punya kaki, tapi gerakannya tuh cepet banget gitu. Saking cepetnya bahkan lebih cepet dari mobil. Pokoknya ini gara-gara makhluk supranatural gitu, jadi udah di luar akal manusia. Setelah tertangkap, si korbannya tuh bakal habis dibelah dua, si kakinya tuh bakal diambil buat dipakai sama si Teke.
Sedangkan si korban yang barusan tuh akan berubah menjadi teke-teke berikutnya. Jadi ini adalah semacam lingkaran setan gitu, lingkaran terkutuk yang tidak akan pernah berhenti. Ada versi lain yang lebih detail dan lebih menyeramkan sih buat gue pribadi gitu ya. Yaitu kisah tragis seorang wanita bernama Kashima Reiko. Intinya sama, wanita ini kesambar kereta, tapi bedanya dia nggak langsung meninggal. Kok bisa gitu? Katanya sih kejadiannya tuh berlatar di daerah Hokkaido. Jadi Hokkaido itu adalah daerah Jepang bagian utara gitu. Jadi daerah yang paling dingin, lebih dingin dibanding daerah lainnya. Dan kejadiannya pun terjadi pada saat musim dingin lagi puncak-puncaknya. Jadi pokoknya dingin parah lah. Saking dinginnya setelah kakinya putus, si sambungannya tuh membeku. Jadi si pembuluh darahnya tuh berkontraksi gitu istilahnya katanya. Jadi dia nggak kehilangan terlalu banyak darah lah pokoknya intinya gitu. Kashima Reiko yang sedang sekarat dengan sisa nyawa terakhirnya tuh tadi dia merangkak dari rel tersebut ke stasiun yang gak jauh gitu jaraknya dari sana. Nyampe stasiun, orang-orang tuh pada ngeliat panik gitu, lah itu apa gitu. Bukan yang ngebantuin, mereka malah takut. Hingga datang satu orang petugas, apakah dia ngebantuin? Enggak. Dia ternyata bawa terpal, dia cuma nutupin itu si Kashima Reiko yang lagi sekarat. Gak lama kemudian Kashima Reiko mati gitu, wafat. Entah itu gara-gara ya memang udah kehilangan anggota tubuhnya itu yang anggota tubuh bawahnya, atau bisa gara-gara sesak napas juga gara-gara tadi yang terpal barusan. Sejak saat itu ia berubah menjadi teke-teke yang menghantui. Kalau bedanya kan kalau yang versi yang pertama tuh menghantui jalan raya gitu, jalanan. Kalau yang versi kedua ini menghantuinya kamar mandi. Jadi setiap ada orang yang lagi buang hajat itu ya, dari luar bilik tuh akan terdengar teke-teke bakal nanya, kaki gue kemana gitu. Kalau kalian gak jawab, Meishin Kosokudoro, tempat meninggalnya Kashima Reiko, kaki kalian bakal dipotong. Selain lewat kamar mandi, teke-teke yang versi ini bisa menghantui pula lewat panggilan telepon misterius atau mimpi. Nanti kalian bakal ditanya, lo masih butuh kaki lo nggak? Kalian harus jawab, ya butuh banget, ini lagi dipakai gitu. Pokoknya kalian harus mengungkapkan kalau kalian tuh butuh kaki kalian ya. Habis kayak gitu kalian bakal ditanya, tau dari mana lo cerita gue? Jangan bilang dari Gilang Prawirata, dari YouTube, jangan. Lu nggak selamat, gue juga disalahin gitu. Kalian harus jawab, kalian tahu dari siapa? Kalian tahu, saya tahu dari Kashima Reiko, nama hantu ini ketika masih hidup. Udah sih, sekian dulu aja kali ya dari gue untuk episode kali ini. Di video-video berikutnya gue bakal bahas kisah horor, tragedi, misteri, teori konspirasi, hantu-hantu dari berbagai negara lain gitu. Pokoknya apa aja lah yang sekiranya menarik gitu. Pokoknya pantengin aja dulu, subscribe aja dulu. Kalau ada usulan, saran, request boleh banget. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Atau kalau kalian ada yang sekedar ingin ngobrol, bercanda, bersenda gurau gitu sama gue, tuh boleh juga, please. Pokoknya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tapi yang paling penting jangan lupa bahagia. Gue Gilang Prawirata pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.